Oke semeton, kembali lagi di channel anak Agung ya. Jadi di video kali ini kita akan jalan-jalan ke NTT ya semeton, ke Provinsi Nusa Tenggara Timur menggunakan aplikasi Google Earth. Dan juga kita akan jalan ke negara yang berada dekat, yang berbatasan langsung dengan Provinsi NTT ya. Tepatnya berada di pulau yang paling besar ini alias Pulau Timor, yang berlokasi ibu kota Kupang alias Timor Leste ya semeton. Nah jadi pertama-tama kita akan pergi ke Pulau Sumba ya. Kita akan pergi satu persatu ya ke berbagai pulau yang ada di NTT ini, 3 pulau utama lah. Dan kita juga akan sambil membahas hal yang menurut saya tempat-tempatnya paling menarik dan saya suka di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini ya semeton. Oke, langsung saja kita mulai. Jadi kita pertama-tama akan mulai dari Pulau Sumba ya. Jadi pertama di Pulau Sumba saya paling suka sebuah wisata pantai yang berada di Sumba Barat Daya ini ya semeton. Jadi pantainya ini dia ya. Ini di pantai ini ada danau yang lokasinya tidak jauh dari pantai ya, tetapi untuk membatasinya dihalangi oleh itu tuh pagar alami itu, alias kayak tebing lah. Ini namanya Danau Wekuri ya. Nah seperti itulah pantainya. Danau ini berlokasinya hampir di ujung barat Pulau Sumba ya semeton. Nah dan itu dia danaunya yang tidak terlihat sangat dalam itu. Dan di sini lautnya ya sangat bagus ini. Bagi kalian yang pernah ke objek wisata ini silahkan komentar ya. Dan ini pantainya di sini. Entah tidak dibilang nama pantainya apa. Tapi di sini ada pantai lagi. Ini juga saya suka. Nama pantainya adalah Pantai Mandorak ya. Pantai ini berpasir putih dan berbatu karang ya. Batu karangnya seperti itu, jadi kita bisa loncat-loncat ke airnya dari batu karang itu ya. Dan tapi kita tidak boleh di sekitar sana ya, hanya di dekat pesisirnya. Karena ombaknya di sini cukup besar ya, karena dekat dengan samudra ini. Ini Samudra India ya. Wow, lihat itu. Jadi kalian harus berhati-hati ya jika ingin bermain di pantai ini. Oke, kita lanjut lagi. Kita kemanakah sekarang? Nah, sekarang kita akan pergi ke sebuah pantai, dan di dekat pantainya itu ada sebuah perkampungan adat ya. Wow, di sini ada 2. Ini dia. Pertama kita mulai dari kampung adatnya. Nah, ini namanya Kampung Adat Retenggara ya teman-teman semeton. Nah, ini adalah perkampungan di mana tempat objek wisata budaya adat istiadat khas Sunda ya. Sumba maksudnya semeton, bukan Sunda. Sunda itu di Jawa Barat ya, nama suku dan bahasanya. Yang saya maksud ini Sumba ya. Nah ini dia namanya Rumah Adat Musalaki. Buat kalian yang masyarakat NTT pasti sudah tahu kan rumah adat ini. Dan saya di sini hanya memperkenalkan kepada kalian yang berasal dari luar NTT ya. Nah dan di pantainya ini, untuk menyeberang ke pantainya kita harus menyeberangi sungai ini ya, dari perkampungan adatnya. Sungainya cukup lebar juga. Nah kalian lihat, ini dia Kampung Adat Retenggaronya, dan ini sungainya. Kalian juga harus mengelilingi sungainya ya kalau mau ke pantainya. Tapi jika ke pantai satunya lagi di seberang sungai, yaitu Pantai Wainyapu, kalian harus menyeberang sungai ya semeton. Saya juga tidak tahu berapa dalamkah itu sungainya, tapi ini pantainya cukup indah ya.
Semoga saja tidak dalam ya sungainya di situ. Kita bisa menyeberang dengan mudah. Itu keren juga. Sungainya terlihat seperti danau ya, cukup lebar. Kadang-kadang sungainya kalau musim kering airnya sebanyak itu ya. Wow, keren ini. Pantai berpasir putih dan ada juga batu karang meskipun tidak terlalu banyak, tapi yang penting aman untuk berenang. Dan juga namun kita harus tetap hati-hati dengan ombaknya ya, jangan sampai ke tengah laut. Hanya di dekat pesisir ya, biar aman. Dan jangan terlalu dekat dengan batu karang ya jika kita berenang di pantai seperti itu. Dan ini dia pantai di seberang sungainya. Dan sama juga berpasir putih, cuma tidak ada batu karang ya. Dan di sini ada kampung adat juga. Namanya Kampung Adat Wai Nyapu ya. Wow, itu cukup keren sekali. Dan di sini juga dibangun rumah adat khas Sunda yaitu Musalakia. Dan kadang-kadang di sini juga diadakan festival budaya ya, kayak acara hiburan gitu ya. Mana itu? Nah, ini dia fotonya. Wow, pertunjukan itu. Dan pertunjukannya mereka kayak naik kuda gitu. Mungkin kalian berasal dari Sumba bisa memberitahu itu namanya apa tradisinya ya, Semeton. Karena saya juga bukan orang Sumba, saya dari Bali ya. Kalian bisa memberitahu bagi kalian yang berasal dari Sumba itu nama tradisinya apa saja, dan nama adat istiadatnya, upacara adatnya apa saja. Silakan beritahu saya ya. Beritahulah kepada para penonton asal luar Sumba dari seluruh Indonesia ya, termasuk juga dari Bali ya. Wow, ini ada pantai lagi nih. Ini pantainya bagus sekali ini. Wow, berpasir putih dan ada batu karang. Namun tidak aman untuk berenang ya, hanya bisa dinikmati saja. Wow, ini keren sekali ya. Pulau Sumba memang keren menurut saya. Saya suka Pulau Sumba. Nah, sekarang kita akan pergi ke pantai yang ada resort terkenal itu ya. Dan ini dicap sebagai resort dan pantai terindah di dunia ya. Nah, dan ini dia pantainya. Ini adalah Pantai Nihiwatu ya. Pantai ini berpasir putih dan di sini hanya ada batu karang, tetapi hanya sedikit saja ya. Jadi masih cukup aman lah untuk berenang di pantai ini ya. Dan kita hanya hati-hati dengan ombak besar saja ya, supaya kita tidak terseret. Tetap ya Semeton, jika kalian berenang di pantai yang seperti ini, kalian harus hati-hati ya. Kalian hanya berenang di pinggir saja. Maksudnya hanya bermainnya di pinggir pantai saja ya, jangan terlalu ke tengah laut, supaya kalian bisa bersenang-senangnya dengan selamat ya. Nah, dan ini dia resortnya. Nama resortnya adalah Nihi Sumba ya. Sesuai dengan namanya, diambil dari nama pantai yaitu Nihiwatu, dan nama pulaunya yaitu Pulau Sumba, sehingga diberi nama Nihi Sumba ya. Begitu. Resort ini menyediakan kolam renang, dan dari resort ini kita bisa melihat keindahan pantainya ya Semeton. Dan di resort ini kita dibangun sebuah kamar-kamarnya dengan bangunan-bangunannya dengan gaya khas rumah adat Sunda ya, alias Musalaki, untuk selalu melestarikan budaya adat khas Sumba ya Semeton, bukan Sunda tapi Sumba. Aduh, kadang-kadang saya agak sedikit salah nyebut ya, mohon maaf ya. Padahal maksud saya Sumba, tapi kadang-kadang saya malah gak sengaja menyebutnya Sunda. Mohon maaf ya. Jadi buat kalian yang pernah ke pantai Nihiwatu ini dan pernah mengunjungi resort Nihi Sumba ini, silahkan komentar di bawah juga ya. Dan kalian juga bisa membuat sebuah cerita tentang legenda asal-usul pantai Nihiwatu ini ya.
Kalian bisa ceritakan saja ke saya, beritahu seperti apakah asal usulnya, karena saya juga belum tahu begitu banyak tentang pantai Nihiwatu ini. Jadi kalian silahkan komentar ya di bawah, maksudnya bisa ceritakan ya di kolom komentar seperti apakah asal usul pantai ini, kenapa diberi nama Nihiwatu ya. Dan ini ada resort lagi nih, namanya Lelewatu Sumba ya. Wow, ini cukup indah juga. Wow, itu di Nusa Dulu, di daerah saya Bali, di Semenanjung Bukit, atau yang bisa kita kenal Nusa Dua, juga batunya seperti ini ya, semeton Bukit Kapur. Makanya pantainya berpasirnya berwarna putih-putih ya. Di Sumba juga sama, pantainya berpasir putih dan tidak kalah indah dengan pantai-pantai yang ada di Semenanjung Bukit ya, yang ada di Bali, di daerah saya itu. Oke, mari kita cari objek-objek wisata yang menurut saya paling menarik. Dan ada satu lagi objek-objek wisata yang menurut saya paling menarik ya, ada beberapa, saya sedang mencari sekarang. Kira-kira kemana ya? Nah, ini pasti indah. Mari kita lihat pantainya seperti apa ya. Wow, ini cukup menarik ini. Ini pantainya di Lombok juga ada pantai seperti ini ya. Pantai yang di pulau yang berdekatan langsung dengan Pulau Bali ya, Semeton alias Pulau Lombok, itu pantainya juga seperti ini ya. Kebanyakan di pantai selatannya ya, di pantai selatan Pulau Lombok berbentuk teluk seperti ini, dan juga berpasir putih ya, karena di situ bukitnya Bukit Kapur. Cukup menarik juga. Saya jadi semakin tertarik ini untuk mengunjungi Pulau Sumba ya, nggak cuma Pulau Lombok tetapi seluruh pulau di Indonesia ya. Doakan saya bisa ya. Wow, nah ini juga pantai yang saya suka ya, namanya Pantai Embuana. Dan di sini pantainya saya jadi teringat dengan Pantai Pandawa ya, karena ada tebing-tebingnya ini. Meskipun tebingnya agak berbeda, berwarna hitam dan ada tanamannya, ditumbuhi tumbuhan hijau. Karena di Pantai Pandawa tidak ditumbuhi tanaman hijau seperti ini ya, agak lebih tandus sedikit lah, nggak kalah bagus lah pantainya dengan Pantai Pandawa. Pantai ini keren sekali, alami, bersih. Wow, ternyata cara mengakses pantainya seperti itu ya. Cukup ekstrim tapi menyenangkan, sama dengan petualangan ya. Ini menurut saya pantai ini sangat cocok juga untuk dijadikan tempat berpetualangan ya. Saya suka sekali. Pantai pasir putih berbatu karang, cocok menjadi tempat selfie ya, dan membuat fotografi. Oke, kita lanjut lagi. Satu lagi, ini menjadi yang terakhir yang paling saya kenal ya di Pulau Sumba, yang paling saya suka, namanya air terjun Tanggedu. Oke, mari kita search sekarang. Nah, seperti ini ya yang saya maksud jika kita mengetik apa yang ingin kita cari di aplikasi ini, langsung ditujui ya. Nah, mari kita lihat. Wow, ini air terjunnya indah sekali nih. Meskipun saya belum pernah ke sini, tetapi saya tahu air terjun ini ya. Walaupun saya tidak tahu begitu dalam tentang air terjun ini, tapi menurut saya kelihatan indah ya. Buat kalian mungkin yang berasal dari Pulau Sumba, mungkin kalian bisa ceritakan tentang asal usul air terjun ini, atau sejarah atau legenda tentang air terjun ini ya, objek wisata yang ada di Pulau Sumba dan seluruh provinsi NTT. Dan kalian juga bisa silahkan menceritakan sebuah tentang legenda, sejarah, alias asal usul dari seluruh objek wisata yang ada di seluruh Indonesia ya, supaya para penonton dari berbagai daerah di Indonesia jadi paham tentang asal usul dari berbagai tempat-tempat atau objek-objek wisata yang ada di seluruh Indonesia ya. Oke, sekarang mari kita pergi ke Pulau Flores.
Pertama-tama kita akan ke Taman Nasional Komodo. Tempat pusat penginapannya berada di kota Labuan Bajo ya. Ini dia kota Labuan Bajo, kota yang objek wisatanya sudah menjadi tingkat objek wisata premium ya. Saya sudah baca beritanya, cukup berkembang pesat juga ya kota Labuan Bajo ini. Saya tertarik banget sama Ton, meskipun saya belum pernah ke Labuan Bajo. Nah, ini ada banyak kepulauan ya. Banyak sekali pulaunya di sini. Dan katanya Labuan Bajo ini mirip seperti kota wisata air yang ada di Eropa. Benarkah itu? Silahkan komentar di bawah ya, Semeton. Di sini banyak sekali resort di sini. Jadi teringat sama Pulau Bali ya, daerah saya ini. Di daerah saya juga banyak resort seperti ini ya. Makanya banyak dibangun fasilitas gitu ya, karena objek wisatanya terkenal dan banyak wisatawan yang datang, sehingga dibangun banyak resort ya, yang cukup megah dan banyaklah jumlahnya. Itulah mengapa Bali banyak hotel ya, semeton, di setiap kabupaten hampir ya. Tetapi ada juga sih sebagian di Bali objek wisatanya menyediakannya kalau bukan resort ya paling homestay gitu. Wow, ini resort yang bagus ini. Wow, pemandangan pantainya indah sekali. Wow, inilah indahnya kota Labuan Bajo ya, semeton. Saya suka banget kota Labuan Bajo. Meskipun saya belum pernah ke Labuan Bajo atau ke Pulau Flores, tapi saya sudah kenal dengan objek wisatanya. Wow, coba lihat ini indah sekali ini pantainya. Wow, dengan bukit-bukit ini cukup indah juga. Saya menjadi tertarik ini. Dan juga yang saya kenal di Labuan Bajo ini adalah bukit-bukit dengan pohon-pohon lontarnya ya. Saya lagi nyari di mana itu. Nah, ini dia. Wow, ini pemandangannya sungguh indah sekali. Kalau pohon-pohon lontar seperti itu, saya jadi teringat dengan California ya, semeton. Tepatnya di kota Los Angeles. Di daerah pantai-pantai itu, di jalan-jalannya itu, biasanya ditanami pohon lontar ya. Makanya California itu jadi terkenal ya, karena pohon-pohon yang ada di pantainya itu cukup unik ya. Dan saya pun menjadi sangat-sangat tertarik mengunjungi Labuan Bajo ini. Sekalian doakan saya ya, supaya saya bisa ke Labuan Bajo, alias supaya saya bisa dapat pergi ke Labuan Bajo di waktu yang ingin saya tentukan. Belum tahu kapan kita bisa ke Labuan Bajo, tapi kita selalu berdoa saja kepada Yang Maha Kuasa. Oke, ini ada objek wisata air terjun ya. Wow, ini keren sekali ini. Air terjun ini cukup menarik. Di Bali juga banyak air terjun, dan terutama kebanyakan salah satu kabupaten di Bali yang banyak air terjunnya adalah Buleleng ya, Kabupaten Utara Bali. Di sana Kabupaten Buleleng dalam wisata pantai dia kalah ya dengan Bali Selatan. Jadi dia terkenalnya dengan air terjun ya. Cukup bagus juga ini air terjun ini. Sangat tinggi. Wow. Dan ada kolam buat berenangnya itu ya. Wow, ini bagus sekali ini. Dengan tebingnya dan ditumbuhi tanaman hijau, menjadi suasananya semakin sejuk. Dan di sini ada danau. Ini danaunya cukup bagus juga ini. Wow.
Oh, ini nama danaunya, Sanonggoang. Wow, keren keren keren. Di Bali ada 4 danau ya yang terkenal. Ada Danau Buyan, Danau Tamblingan, Danau Beratan, dan Danau Batur ya. Wow, danau ini sama sekali tidak kalah sama danau-danau yang ada di Pulau Bali ya. Danau ini cukup alami. Saya jadi teringat dengan Danau Tamblingan ya. Kemarin saja saya baru habis mengunjungi danaunya bersama keluarga saya ya. Tetapi saya belum upload videonya. Tetapi besok bakalan saya upload ya, teman-teman. Wow, itu danaunya keren sekali. Siapa yang pernah mengunjungi danau ini, silahkan komentar di bawah juga ya, teman-teman. Nah, sekarang kita akan pergi ke objek wisata rumah adat di Pulau Flores, yaitu namanya Wairebo ya. Wow, ini saya sangat terkenal ini. Ini juga saya kenal ini. Wow, rumah adatnya berbentuk kerucut jika dilihat dari samping ya. Wow, atapnya mirip seperti rumah adat Afrika ya, karena bentuknya yang bulat. Tetapi jika dilihat lagi dari samping seperti kerucut ya. Bagian atasnya lancip, cuma di bawahnya seperti itu ya, sangat pendek. Jadi kalau mau masuk ke dalam bangunannya harus nunduk ya, harus membungkuk, harus merangkak atau enggak merayap gitu ya. Wow, tapi bagus juga sih rumah adatnya. Wow, Flores memang keren. Keren keren. NTT memang provinsi yang keren. Siapa bilang NTT tidak keren? Menurut saya NTT itu sangat keren. Dan saya selalu mendoakan NTT itu menjadi objek wisata, atau maksudnya tujuan wisata nomor 1 di Indonesia. Dan ini ada danau. Wow, Danau Ranamese. Oh, ini keren sekali ini. Saya suka sekali danau ini. Ini seperti Danau Tamblingan ini. Masih alami. Airnya pasti cukup dingin juga. Wow, keren keren keren. Mungkin videonya sampai segini dulu ya, teman-teman. Nanti kita bakal dilanjut di part kedua untuk jalan-jalan di provinsi NTT atau Nusa Tenggara Timur dan Timor Leste menggunakan aplikasi Google Earth ya. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan di share ya ke teman-teman kalian, teman-teman. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, teman-teman. Dan sampai jumpa di video selanjutnya ya, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.